Kemudian merujuk ke komponen yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran, madrasah menyusun pembelajaran yang meliputi yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua adalah kurikuler, yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Yang dikatakan sebagai intrakurikuler adalah pembelajaran berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya. Jika ada muatan blok, ada penetapan konsentrasi, ada penetapan mata pelajaran yang diujikan untuk madrasah aliyah kejuruan dan madrasah aliyah plus keterampilan. Kemudian menuju ke kokurikuler. Kokurikuler itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Kegiatan kokurikuler ini yang dirancang terpisah dari intrakurikuler untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, atau dapat dirancang dengan secara terpadu dengan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Kemudian merujuk ke ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini kegiatan kurikuler yang dilakukan di luar jam belajar, bahwa bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan tujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan, kepribadian dan serta adanya dengan kerjasama mandiri seluruh peserta didik. Kemudian dalam komponen 3 itu ada pendekatan pembelajaran. Ada 4 item pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan mata pelajaran. Pendekatan mata pelajaran itu yang pertama adalah setiap pelajaran dilakukan terpisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Kemudian pendekatan yang kedua selanjutnya adalah tatap muka dilakukan secara reguler setiap minggu dengan jumlah jam tatap muka sesuai dengan yang ditetapkan oleh masing-masing madrasah berdasarkan ketentuan minimal dari pemerintah. Kemudian pendekatan pembelajaran yang kedua adalah pendekatan tematik. Pendekatan tematik ini adalah pembelajaran yang disusun berdasarkan dengan tema yang menaungi kompetensi-kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Dan pendekatan pembelajaran yang berintegrasi berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Di Madrasah Ibtidaiyah dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Kemudian pendekatan pembelajaran yang ketiga adalah secara terintegrasi. Maksudnya bahwa konsep-konsep dan keterampilan tertentu dari mata pelajaran diajarkan secara kolaboratif, kemudian pendidikan berkolaborasi sedemikian rupa untuk merancang, melaksanakan dan melakukan suatu asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Kemudian untuk mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial secara terintegrasi. Itu adalah sebagai contoh dalam pendekatan secara terintegrasi antara pelajaran IPA dengan pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Kemudian yang keempat adalah pendekatan secara bergantian dalam blok atau terpisah. Pembelajaran dikelola dalam bentuk blok-blok waktu dengan berbagai macam pengelompokannya. Dan sebagai salah satu contoh mata pelajaran adalah ilmu pengetahuan sosial, kemudian bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam akan diajarkan dari jam 7.00 sampai dengan jam 12.00 dalam semester 1. Kemudian contoh yang lain adalah mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Kemudian yang keempat atau komponen yang keempat adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah mencakup dengan ruang lingkup madrasah.
dalam ruang lingkup madrasah dan dalam ruang lingkup kelas. Dalam ruang lingkup madrasah, perumusan dan penyusunan alur tujuan pembelajaran atau diistilahkan dengan ATP atau diistilahkan dengan silabus mata pelajaran berfungsi mengarahkan madrasah dalam merencanakan, mengimplementasi dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran atau CP dapat diperoleh secara sistematis, konsisten, dan terukur. Kemudian rencana pembelajaran ruang lingkup kelas adalah menyusun modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran untuk dokumen-dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran pada lingkup kelas. Madrasah dapat menggunakan, madrasah dapat memodifikasi atau mengadaptasi dengan contoh modul ajar yang disediakan pemerintah dan cukup melampirkan beberapa contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP atau modul ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran dan bagian-bagian dalam lampiran. Kemudian, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen mata pelajaran praktik kerja lapangan atau dalam istilahnya adalah PKL di MA kejuruan atau MA plus keterampilan dilaksanakan secara kolaboratif oleh satuan pendidikan dan mitra dunia kerja. Yang pertama adalah kita harus memahami dulu capaian pembelajaran atau dalam istilah adalah CP, kemudian dari CP merumuskan ke tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran maka akan menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dari tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu adalah merancang pembelajaran. Selanjutnya komponen kelima adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dalam pengembangan profesional itu yang pertama adalah pendampingan dan pengembangan profesional secara aktivitas dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Kemudian adalah menetapkan tujuan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional, menentukan area yang perlu diperbaiki apakah dari perencanaan program ataukah dalam pelaksanaan program. Kemudian adalah yang ketiga adalah pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai satuan tujuan dalam jangka waktu tertentu dan orang yang tepat untuk melakukan aktivitas pembinaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pendampingan dan pengembangan profesional adalah sebuah proses kolaboratif dalam satuan pendidikan antara orang yang melakukan pendampingan dan guru demi tercapainya suatu tujuan bersama.